Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Jeffrey Sarumaha. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya tidak membahas tentang soal seminar dulu, tapi saya akan mencoba membahas tentang kisi-kisi atau bocoran materi pokok soal SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2019 teman-teman. Jadi bocoran materi pokok ini sesuai dengan surat edaran Sekretaris Kementerian PAN RB, yang dimana suratnya itu diterbitkan pada tanggal 10 Agustus teman-teman. Baik teman-teman, kisi-kisi materi pokok SKB CPNS di video ini akan membahas tentang perawat, SKB perawat teman-teman. Jadi kisi-kisinya ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 25 tahun 2014. Oke, apabila teman-teman sebagai perawat, silakan tonton video ini sampai selesai agar jelas. Jadi teman-teman tidak asal atau jangan asal belajar tanpa tahu info tentang materi-materi pokok yang akan dikeluarkan pada ujian nanti teman-teman. Jadi saran saya, pahami materi pokoknya dulu sehingga teman-teman bisa lebih fokus untuk belajar soal-soal maupun pembahasan soal ujian tentang SKB. Oke. Jadi untuk teman-teman perawat, ini adalah sudah sesuai dengan Permen PAN RB nomor 25 tahun 2014. Jadi untuk teman-teman perawat, materi pokoknya itu dibagi dua teman-teman, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Ya, di soal nanti, di total soal, kemampuan umum itu kurang lebih 30% tentang soal-soal kemampuan umum teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba membagikan kisi-kisinya, bocorannya tentang materi pokok kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Oke, ini adalah kemampuan umum teman-teman. Yaitu yang pertama, silakan teman-teman cari materi pokok atau materi-materi tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional. Oke, atau sering disingkat dengan JKN teman-teman, atau tentang BPJS. Ya, silakan teman-teman mencari materi-materi tentang kebijakan JKN tersebut. Yang kedua yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs di bidang kesehatan. Oke, jadi silakan teman-teman cari materinya juga tentang SDGs terutama di bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu Sistem Kesehatan Nasional. Dan keempat adalah Undang-Undang Kesehatan. Ya, jelas silakan teman-teman pahami juga setidaknya Undang-Undang Kesehatan lebih ke profesi teman-teman. Oke? Jadi misalnya teman-teman adalah seorang perawat, alangkah lebih bagusnya teman-teman pahami tentang Undang-Undang Kesehatan terutama di bidang keperawatan. Oke? Yang tidak kalah pentingnya itu kebijakan dasar puskesmas. Oke, silakan teman-teman cari materi tentang puskesmas juga. Dan yang terakhir adalah standar pelayanan minimal. Oke, jadi di kemampuan umum ini ada beberapa nanti yang akan muncul pada soal ujian SKB nanti, yaitu tentang jaminan kesehatan nasional, tentang SDGs, tentang sistem kesehatan nasional, tentang undang-undang kesehatan, tentang kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal teman-teman. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Sekarang kita masuk ke kemampuan umum yang kedua, materi pokok pembahasan SKB yang kedua yaitu PHBS. Silakan teman-teman cari materi atau pahami juga tentang apa itu PHBS, tentang penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program KB, dan program keselamatan pasien. Oke teman-teman, mungkin yang kedua ini sudah tidak familiar lagi. Apabila teman-teman seorang perawat dan seorang aktif di pelayanan, mungkin sudah tahulah tentang materi pokok pembahasan kemampuan umum yang kedua ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke kemampuan khusus.
Jadi di kemampuan khusus lebih difokuskan khusus pelayanan keperawatan saja teman-teman, sesuai bidang teman-teman. Oke, jadi adapun isi pelayanan keperawatan itu yaitu satu, asuhan keperawatan individu atau keluarga atau kelompok ataupun masyarakat teman-teman. Oke, jadi silakan teman-teman cari materi-materi tentang aspek individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu pengelolaan pelayanan keperawatan. Oke. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas khusus, tugas lapangan atau partisipasi kesehatan. Oke, di kemampuan khusus ini akan lebih banyak soal-soal tentang perawat atau tentang bidang perawat sesuai profesi teman-teman. Jadi silakan teman-teman cari materi tentang yang materi pokok yang 3 ini, karena ini yang akan keluar saat SKB nanti teman-teman. Karena kisi-kisi materi pokok ini sudah sesuai dengan edaran dari dari Sekretaris Kementerian PAN-RB yang dimana dikeluarkan suratnya pada tanggal 10 Agustus tahun 2020. Oke, jadi silakan teman-teman fokus ke kemampuan khusus maupun kemampuan umumnya teman-teman. Sorry, bersin. Oke teman-teman, mungkin itu aja info dan tips tentang bocoran materi pokok yang akan muncul saat ujian SKB nanti. Silakan teman-teman belajar, fokus belajar tentang kemampuan umum dan kemampuan khusus yang ada di video ini tadi, sehingga teman-teman lebih fokus, memiliki bekal, sudah memiliki dasar kemampuan, baik kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Dan saya yakin dan percaya teman-teman bisa lulus SKB apabila setidaknya memahami tentang kemampuan umum maupun kemampuan khusus tentang materi pokok SKB CPNS Formasi 2019 ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Oke teman-teman, saya Jeffrey pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini dan I'm out. Thank you. Salam sehat.